Ya. Karena ibu itu adalah apa Mbak? Madrasah pertama. Nah begitu, saya malah ngetes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat sekalian, di podcast pertama PC Fatayat NU Kabupaten Bantul kali ini kita akan bicara hal-hal yang tentang literasi. Kita akan bicara tentang literasi dan kali ini saya Umi Masruroh akan berbincang dengan narasumber kita Ibu Emi Masruroh. Jadi selain spesial ini podcast pertama, host dan narasumbernya namanya hampir sama. Oke? Nah, bicara tentang literasi saat ini dunia sudah dimanjakan dengan teknologi informasi, sekat-sekat jarak, sekat-sekat waktu antar manusia ini sudah terpotong oleh teknologi yang saat ini sudah ada. Tapi teknologi informasi ini tentunya juga punya dampak positif dan negatif bagi masyarakat, seperti dua mata pisau, yang satu bisa berdampak positif, yang satu bisa berdampak negatif. Nah, itulah pentingnya literasi. Nanti Ibu Emi Masruroh sebagai Bunda Literasi Bantul, jabatan beliau ini banyak sahabat, tapi kita kali ini akan meminta beliau sebagai Bunda Literasi Kabupaten Bantul akan bercerita banyak. Nah Bu, bisa diperkenalkan dulu nggih, Ibu Emi ini aktivitas sehari-harinya, kemudian bagaimana terkait dengan Bunda Literasi Bantul, monggo Bu. Oke, terima kasih Mbak Umi Masruroh. Perkenalkan, nama saya Emi Masruroh, yang selisih satu huruf dengan Mbak Umi. Ya. Hanya beda usia, beda nasib, beda ya Bu ya. Ya. Okay. Tetapi kita sama-sama sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, tentu saja kita sebagai guru itu sama-sama sudah terbiasa dengan dunia belajar, membaca, berbicara, kemudian menulis dan lain-lainnya yang mungkin kita bisa sebut di sini sebagai makna dari sebuah literasi. Namun literasi sendiri itu sebenarnya nggak hanya sekedar membaca atau menulis, kemudian berbicara, tetapi itu dimaknai secara luas. Kalau kita berbicara membaca, maka membaca itu sendiri bisa membaca tulisan, bisa membaca gambar, bisa membaca kode-kode. Itu kan sangat luas sekali. Nah, saat ini seperti dikatakan Mbak Umi tadi, teknologi yang begitu pesat berkembangnya itu sungguh membuat kita menjadi mudah dalam melakukan banyak hal. Saya ingat dulu ketika saya jadi gurunya Mbak Umi, itu ketika saya mau menjelaskan akuntansi aja, itu saya bingung, saya harus bagaimana menyampaikan kepada siswa saya, kepada Mbak Umi juga, bagaimana caranya berhitung, bagaimana menunjukkan proses ini dipindah kemana, itu susah sekali. Dan saya harus menjelaskan satu persatu kepada setiap siswa. Namun sekarang teknologi itu memudahkan, tinggal tunjukin aja. Misalnya nih saya tinggal cariin YouTube, buka, lihat, ini caranya seperti ini, nah gitu, seperti itu ya. Itu sangat mudah sekali. Dan kadang-kadang ketika siswa bertanya, Bu, ini maksudnya apa? Oke, saya langsung googling, cari, sampaikan ke anak-anak. Yang kadang-kadang itu mungkin saya justru belum tahu, tetapi anak udah tahu. Akhirnya dari situ kita proses belajar bersama. Yang sebenarnya memang kalau di usia seperti saya ini bukan hal yang mudah sebenarnya untuk beradaptasi akan perubahan teknologi yang sangat pesat, apalagi ditambah dengan masa pandemi. Pandemi ini menuntut kita untuk bisa belajar melakukan literasi yang cukup banyak sekali, yang tadinya itu kita prosesnya itu pelan, mau tidak mau harus menggunakan teknologi yang kemudian kita bisa tahu banyak hal, dikasih tunjuk aplikasi macam-macam banyak hal. Nah, ini kemudian pada tahun 2021 ini pemerintah merasa senang tapi juga khawatir, Mbak. Di mana letak senangnya? Karena kemudian masyarakat Indonesia itu menjadi mudah untuk belajar banyak hal. Namun juga banyak sekali dampak negatifnya, diantaranya bahwa tidak hanya anak-anak saja, orang tua itu juga mengalami dampak yang negatif, diantaranya ketika kita mudah mengakses informasi yang positif, yang negatif juga sangat mudah. Sehingga kemudian tahun 2021 itu kemarin pemerintah itu mengukuhkan istri-istri kepala daerah untuk menjadi Bunda Literasi. Sebenarnya jadi Bunda Literasi itu nggak mudah juga, karena ternyata budaya di masyarakat ini ketika kemudian kita
dipermudah informasi, saat itu pula kita mudah ketika salah sedikit aja Mbak, itu langsung semua orang menganggap kita salah, padahal belum tentu. Iya, nah begitu ya sahabat, jadi ternyata literasi ini sebenarnya sangat luas jangkauannya, tidak hanya terkait membaca teks saja, tapi juga terkait dengan hal-hal lain, bisa kita membaca situasi, membaca gambar, membaca kode-kode dan lain sebagainya. Nah, dari apa Bu, jangkauan literasi sendiri dengan kita kaitkan era teknologi yang kita alami saat ini, tantangan apa saja Bu, atau mungkin hal-hal apa saja yang perlu kita waspadai yang menjadikan literasi itu menjadi penting gitu. Jangan sampai ketika masyarakat kurang literasi akhirnya membaca setengah udah menyimpulkan Bu. Gitu. Ya, gimana itu pentingnya Bu? Ya ini, kadang-kadang karena teknologinya lebih cepat daripada ilmunya, dapat itu memang yang terjadi seperti itu, sehingga kita, ya khususnya saya sebagai budaya literasi memang punya kewajiban untuk selalu mengingatkan kepada masyarakat bagaimana untuk cerdas, bijaksana di dalam membaca informasi, apalagi termasuk isu-isu yang meresahkan, yang dikenal dengan istilah hoax itu ya. Kadang-kadang nih Bang, baru saja kita dapatkan itu ada video panjangnya, tapi kita ambil dipotong pada bagian yang itu memang sengaja ada orang-orang yang memanfaatkan untuk bagaimana bisa membuat negatif orang lain gitu, sehingga kita wajib ketika mendapatkan informasi yang menurut kita negatif harus kita tabayun dulu, cek ini bener nggak usah nge-share dulu, nggak usah disampaikan orang lain, pelajari informasi yang mana. Baru kemudian kalau memang itu salah, katakan salah. Tapi kalau benar, ya katakan benar. Tapi kalau saya sih Mbak, biasanya kalau dapat informasi lebih baik saya diem. Kalau kecuali memang itu untuk kebaikan, misalnya karena sekarang ada kasus COVID seperti ini. Kalau memang itu benar, sampaikan kepada orang lain. Tapi kalau enggak, diem aja gitu. Iya. Intinya memang kita harus menyaring informasi yang masuk ke kita gitu. Jangan sampai apa yang kita share ini merupakan sesuatu yang nggak benar, akhirnya kita juga menjadi bagian penyebaran hoax ya Bu ya. Dan fatalnya hoax ini bisa berdampak cukup cukup fenomenal, bahkan sampai ke konflik-konflik yang seharusnya tidak perlu terjadi. Nah, dengan adanya itu Bu, kita minta tipsnya nih dari Ibu selaku Bunda Literasi Bantul, bagaimana sih masyarakat ini bisa meningkatkan kemampuan literasinya supaya tidak gampang tersulut tadi. Tipsnya. Tipsnya ya Mbak ya? Iya. Kalau saya sederhana aja. Tadi ya, kalau kita mendapatkan sebuah informasi, pastikan bacanya itu dengan tenang. Dalam posisi yang dingin. Baca, perhatikan, amati. Kemudian kalau itu menurut kita itu kok agak negatif, yang pasti harus dicari ini sumbernya dari mana. Kalau nggak tahu jangan langsung bilang, tapi tanyalah kepada ahlinya, pada pakarnya. Misalnya ini masalah tentang kesehatan atau tentang keagamaan, tanyalah kepada ahlinya. Kalau kesehatan ya ke dokter, kalau tentang agama ya ke tokoh agama Islam atau agama yang lainnya. Kemudian kalau memang sumbernya itu benar, maka katakan benar. Dan ingat ya, kalau kita membaca itu ya memang harus selalu dalam kondisi yang dingin kepalanya. Ya. Itu aja. Artinya memang kita harus membaca keseluruhan, memastikan kebenarannya. Kalau kita tidak ahli dalam bidang itu, jangan so ahli gitu ya Bu ya. Artinya memang kita menempatkan diri sesuai dengan kemampuan kita juga. Iya, karena biasanya sekarang itu banyak orang pinter ya. Iya, banyak orang pinter. Pinter komentar. Pinter komentar juga gitu kan, jadinya pinter Bu. Nah dengan adanya apa Bu, kita perlu meningkatkan kemampuan literasi kita dan juga masyarakat kita. Peluang-peluang apa Bu yang kita bisa lakukan, misalnya dengan lintas stakeholder, misalnya kita bisa bekerja dengan siapa gitu supaya literasi ini juga meningkat di masyarakat. Kalau menurut Ibu sendiri? Yang namanya meningkatkan budaya literasi itu memang harus dikerjakan bersama-sama oleh semua sektor. Artinya kalau belajar kita mulai dari yang anak usia dini dulu ya, itu tentu saja peran dari orang tua. Nah, orang tua di sini utamanya memang ibu sih Mbak ya. Karena ibu itu adalah apa Mbak? Madrasah pertama. Nah, begitu. Saya malah ngetes. Saya sudah jadi ibu juga. Nah, jadi karena ibu itu adalah guru pertama bagi seorang anak, maka ibu harus memberikan
pengetahuan bagi anaknya, mendampingi anaknya untuk membaca dengan benar, membaca dari sumber-sumber yang baik, dan memang itu harus dilatih sejak usia dini. Nah, tentu saja orang tua atau ibu dan ayah itu tidak bisa kemudian mendampingi anaknya 24 jam. Di antara waktunya itu juga bersama dengan para gurunya. Artinya orang tua, guru, dan masyarakat di lingkungan dia belajar itu harus saling bekerja sama. Nah, apalagi nanti ketika sudah mulai remaja nih Mbak. Jadi remaja ini kemudian menjadi lebih mudah mendapatkan informasi yang tidak seperti kalau masih anak usia dini, masih mudah diarahkan. Kalau remaja itu karena mereka sudah memiliki kepiawaian dalam mencari informasi sendiri. Kadang-kadang orang tua tidak tahu, kadang-kadang kita dibodohin, maksudnya disiasati oleh anak-anak itu, sehingga kita nggak tahu. Anaknya tuh lebih pintar gitu. Seperti itu. Nah, sehingga orang tua juga harus belajar bagaimana anak-anaknya itu dapat mencari informasi dari mana. Nah, kemudian tidak hanya dari guru saja, dari orang tua, tetapi juga pemerintah setempat juga harus selalu mengawasi, mendampingi, dan memberikan semacam kebijakan-kebijakan yang memang itu mendorong bagaimana kondisi masyarakat itu bisa lebih safety dalam menyaring informasi di dalam perkembangan masyarakat di tempatnya tersebut. Dan di antaranya upaya-upaya yang dilakukan tentu saja, misalnya nih salah satu langkahnya yang dengan mengukuhkan bunda literasi ini, dan bunda literasi ini ternyata pemerintah tidak hanya sampai di situ saja Mbak, tetapi kemudian ditambah lagi ada bunda PAUD, satu lagi ada bunda genre, generasi berencana. Itu kalau digabungkan lagi itu sebenarnya kembali aja ke bunda literasi. Jadi maunya bagaimana mendampingi anak-anak kita, remaja-remaja kita itu bisa berencana di masa depannya dengan baik. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa di pandemi ini di Bantul sendiri itu banyak sekali pernikahan dini. Karena literasinya yang memang cukup pesat, tapi mengarah ke yang negatif. Sehingga akhirnya kan memang pemerintah berusaha bagaimana untuk mengantisipasi agar pernikahan dini itu tidak bertambah semakin banyak. Nah, dan gini Mbak, yang namanya bunda literasi dan lainnya tadi, itu tidak hanya di tingkat kabupaten saja, tapi kemudian supaya bisa efisien, bisa efektif, itu tentu turun sampai di tingkat Kapanewon, di tingkat kelurahan. Kalau saya dikukuhkan sebagai seorang bunda literasi, maka di bawah otomatis harus juga seperti itu. Karena nggak mungkin kan saya sebetul kemudian masih tahu sendiri gitu ya Bu ya. Ya, artinya memang harus ada kolaborasi dari keluarga sebagai madrasah pertama bagi anak, kemudian dengan masyarakat sekitar, kemudian dari pendidikan, dunia pendidikan, pemerintah juga, dan juga sektor swasta sebagai pendukung tadi ya Bu ya, untuk meningkatkan budaya literasi ini. Nah, sahabat sekalian, tadi kita sudah bicara banyak hal terkait dengan bagaimana kita meningkatkan budaya literasi kita agar meminimalisir hal-hal yang memang tidak diinginkan oleh kita semua. Sebenarnya budaya literasi ini kan juga memang penting di era digital, tapi di sisi lain memang masih harus ditingkatkan lagi. Nah, terakhir nih Bu, pesan-pesannya untuk masyarakat, terutama bunda-bunda yang ada di luar sana juga, nggak hanya bunda sih, masyarakat semuanya bisa berikan pesan-pesannya dari bunda literasi kita. Silakan. Oke, Mbak Umi. Jadi untuk ini khususnya warga Bantul atau semuanya? Ya. Warga Bantul dulu, Bantul. Karena ini bunda literasi Bantul kan, punya Bantul. Gitu. Kepada warga Bantul, utamanya ibu-ibu di Kabupaten Bantul yang menjadi tempat belajar pertama kali bagi anak-anak dan juga menjadi orang dewasa yang harus bisa memberikan contoh kepada masyarakat yang lainnya yang lebih muda. Saya berpesan bahwa bijaklah untuk ketika belajar tentang segala hal yang ada di sekitar kita, terutama ketika Anda mendapatkan informasi yang itu bersifat negatif, maka saringlah, saya yakinkan bahwa itu benar. Kalau memang tidak benar, jangan disampaikan kepada orang lain, dan selalu budayakan literasi yang
sahih, Iya. yang baik. Jangan membuat statement sendiri, dan jangan mengecat sendiri, apalagi kemudian ketika mendapat informasi sepotong, lalu panjenengan kemudian menjelek-jelekkan orang lain. Ingat bahwa belum tentu yang kita jelek-jelekan itu lebih buruk dari kita. Iya. Jangan-jangan kita sendiri yang tidak lebih baik daripada orang yang kita sebut. Jadi lebih baik kita diam kalau kita tidak tahu kebenarannya. Baik. Gitu aja, Mbak. Oke, terima kasih Ibu Emi yang sudah bersedia berbincang dengan kita di podcast pertamanya Fatayat. Mudah-mudahan nanti program Bunda Literasi ini kita bisa kerjakan bersama kembali, Bu, sehingga budaya literasi di masyarakat kita di Kabupaten Bantul bisa meningkat, sehingga kabupaten kita bisa menjadi kabupaten yang melek teknologi. Amin. Amin. Budaya literasinya tinggi dan masyarakatnya cerdas dalam menyerap informasi, cerdas dalam memaknai sebuah informasi yang didapat, tidak gerusa-gerusu, dan masyarakat kita menjadi masyarakat yang tentram, aman, damai semuanya. Sekali lagi terima kasih, Bu. Sahabat sekalian, jangan lupa like dan subscribe channelnya Fatayat NU Kabupaten Bantul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.